Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel Ala Rika. Bersama saya Rika Endah Nur Hidayah. Baik, pada kesempatan kali ini video yang kelima, kita akan melanjutkan bincang kita masih berkutat seputar pendahuluan. Namun pendahuluan sudah berlanjut kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada video yang keempat sudah disajikan bagaimana kita merumuskan masalah penelitian dan tujuan penelitian serta gaya selingkung untuk sebuah tulisan, namun fokus pada desain deskriptif. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba perbaiki untuk desain korelasi. Bagi yang bingung atau tertinggal, mungkin alangkah lebih baik kalau flashback silakan dilihat dari video riset 1, lanjut 2, 3, 4 baru kemari ya. Baik, untuk yang pertama kali mampir juga di channel ini, boleh ya bantu untuk subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe dan bunyikan loncengnya juga boleh agar Anda selalu menerima info yang terbaru dari channel ini. Baik, kita fokus lagi ke tujuan kita. Bahwa pada bincang kita kali ini kita akan merumuskan masalah dan tujuan penelitian dengan desain korelasi. Yang menjadi contoh bahasan kita masih tetap skripsi yang pernah ditulis oleh Nurul Aini yang merupakan bimbingan saya. Kenapa saya tidak berganti judul? Saya ingin mengajak siapapun yang menonton channel ini, terutama untuk peneliti pemula ya. Kalau peneliti yang sudah mahir, mungkin tidak lagi harus memulai dari sini gitu. Jadi fokus ini memang sengaja terutama pada fase pandemi COVID seperti ini dengan pola bimbingan yang jarang, metodenya daring. Mudah-mudahan video-video ini bisa membantu Ananda sekalian ya. Baik, kita kembali fokus ke sini. Jadi di latar belakang sebetulnya sudah dipaparkan ya. Jadi bagaimana penulisan latar belakang nggak akan jadi bahasan kita. Itu sudah disinggung di video kedua. Nah, kita langsung fokus ke bawah akhir dari tulisan Nurul ini. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui gambaran pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi ada 3 variabel. Atau kalau itu kita anggap sebagai satu variabel dengan domain perilaku, maka itu adalah 3 subvariabel. Baik, kita lanjut. Nah, ini ya tadi ya. Jadi apa sih yang menjadi variabel di sini tadi? Pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Anggap saja untuk memudahkan pemahaman kita, saya analogikan pengetahuan sebagai X1, sikap sebagai X2, dan keterampilan sebagai X3. Lalu apa sih bedanya ketika dia adalah korelasi, deskripsi, dan nanti mungkin komparasi atau membandingkan. Nah, dengan latar belakang yang sama, dengan pengumpulan data yang juga sama, peneliti tidak melakukan pengumpulan data tambahan, peneliti sudah bisa mendapatkan hasil olahan analisa data yang lain, yaitu dengan mengkorelasikan antar variabel tadi. Namun, di latar belakang tentu tidak mutlak sama dengan yang tadi. Harus dicari data pendukung. Data pendukung apa yang dicari? Karena kita ingin melihat hubungan dari X1 tadi kan pengetahuan kepada X3 keterampilan, kemudian X1 terhadap X2 sikap, dan hubungan antara X1 dan X2 yaitu pengetahuan dan sikap dengan
keterampilan X3, maka kita butuh data-data pendukung. Datanya apa ya? Ini tadi. Coba cari penelitian yang menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan dan keterampilan atau tidak ada hubungan gitu, nggak masalah ya. Jadi jangan kita fokus yang enggak yang ada semua tidak berhubungan gitu. Ya justru mungkin mana tahu dengan temuan kita menemukan hal baru yang ternyata malah berhubungan gitu. Atau sebaliknya, hasil penelitian orang, pengetahuan berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dengan sikap berhubungan, pengetahuan dan sikap dengan keterampilan berhubungan. Ternyata penelitian kita tidak berhubungan, itu juga tidak masalah. Ya, yang pasti yang harus dipikirkan dalam mindset kita adalah penelitian bukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, tapi kita ingin mencari kebenaran, kita ingin membuktikan sesuatu. Jadi paparkan saja apa yang ada di lapangan. Kalaupun ada nilai negatif atau sesuatu yang berbeda itu tentu akan kita cari apa penyebabnya ya. Nah ini ketika kita memunculkan dia menjadi sebuah korelasi maka nanti akan muncul hipotesa. Apa itu? Itu nanti dibahas di dalam metodologi. Kita masih fokus di akhir dari pendahuluan yaitu rumusan masalah dan tujuan. Nah balik ke masalah tadi ya. Jadi kita akan melihat hubungan antara pengetahuan dengan keterampilan atau kita langsung katakan ya X1 terhadap X3, X1 terhadap X2 sikap, dan X1 pengetahuan dan X2 dengan keterampilan X3. Ini juga nanti akan memberikan gambaran kerangka yang berbeda karena akan membutuhkan analisa juga yang berbeda. Namun nanti sabar ya, step by step, pelan-pelan kita akan sharing dan berbagi. Jadi mudah-mudahan benar-benar paham ke dalam. Oke. Nah, balik ke yang tadi ya. Ini tujuannya ya. X1 dengan X3. X2 X1 dengan X2. X1 dan X2 dengan X3. Maka di tujuan sama. Kita berharap mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan keterampilan yaitu X1 dengan X3. Kemudian pengetahuan dengan sikap. Apa tadi? X1 dengan X2. Kemudian hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan keterampilan. Berarti X1 dan X2 dengan X3. Nah, jadi simpelnya seperti itu. Yang membedakan adalah tadi di sini ya. Nah, hipotesa. Jadi kita akan memunculkan hipotesa apakah terdapat hubungan atau tidak yang nanti akan terjawab dari hasil analisa data. Dengan H0 misalnya tidak terdapat hubungan dan HA terdapat hubungan. Namun cara lebih spesifik itu nanti akan dibahas di bab metodologi. Yang perlu diingat adalah dengan latar belakang yang tadi kita bisa mendapatkan masalah ini. Namun ingat, data pendukung harus ada ya. Jadi jangan udahlah kita ingin mendapatkan hasil tambahan, terutama kalau peneliti-peneliti yang dibutuhkan target-target buat jurnal tuh memecah-mecah gitu ya. Ini buat jurnal ini buat jurnal ini, yang korelasi ini buat jurnal. Silahkan, nggak masalah. Tapi tadi perhatikan hal-hal pendukung yang memang meyakinkan bahwa ini memang perlu diteliti gitu. Kalau ternyata data pendukungnya tidak mendukung ya sudah, berarti kita cukup balik ke yang awal tadi, hanya melihat gambaran ya. Jadi tetap kemudian kata kunci kembali yang harus diingatkan adalah masalah. Berapa jumlah masalah yang ada, maka dia akan menggambarkan berapa jumlah tujuan yang ada. Mirip ya, cuma di sini apakah terdapat hubungan, di sini ingin mengetahui hubungan. Oke, itulah pertemuan kita di video yang ke-5. Kita akan ketemu di video ke-6 tentang rumusan masalah dan tujuan komparatif. Jangan lupa ya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan mari kita diskusi di kolom komentar. Assalamualaikum, sampai ketemu.